Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Amelia Mubarok dan rekan saya Mirda Putra Munanda dan Suci Sriyanti. Kami di sini akan mempresentasikan makalah penelitian topik karya ilmiah dan cara mendapatkan topik penelitian. Yang pertama, A. Identifikasi topik penelitian. Penelitian diawali dengan langkah pemilih topik peneliti yang kemudian didukung dengan pengumpulan data awal menurut asal katanya. Istilah topik berasal dari bahasa Yunani yaitu topoi, yang berarti tempat. Dalam hal tulis-menulis berarti pokok pembicara atau sesuatu yang menjadi landasan penulisan suatu tulisan. Topik adalah pokok permasalahan yang akan diperkirakan atau masalah yang hendak dikemukakan dalam karya ilmiah. Topik penelitian dapat diartikan sebagai kejadian atau peristiwa yang akan dijadikan sebagai lapangan penelitian. Terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh calon peneliti sebelum menentukan topik penelitian, antara lain manageable topic, obtainable data, interested topic, significant of topic, apakah topik tersebut dapat diselidiki, serta keadaan waktu dan biaya. 1. Manageable topic. Topik yang dipilih hendaknya berada dalam jangkauan. Baik ataupun tidaknya suatu peneliti tidak selalu tergantung kepada luas tidaknya topik dan permasalahan yang diteliti. Suatu topik penelitian yang masih berada dalam jangkauan peneliti dan tidak terlalu luas pada akhirnya semakin mempermudah peneliti dalam mengorganisasikan, mengatur, dan mengendalikan jalannya penelitian. Paling tidak perlu dipertimbangkan kemampuan yang dimiliki, lamanya waktu penelitian, jumlah dana yang tersedia, keadaan personel peneliti, serta peralatan yang dimiliki. 2. Obtainable data. Tersedianya data untuk membahas topik. Suatu penelitian yang dijalankan tidak akan memenuhi sasaran tanpa didukung oleh data yang memadai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak objektif. Kegagalan penelitian seringkali karena data yang tersedia tidak lengkap atau tidak objektif. Peneliti harus mampu melakukan perkiraan kemungkinan-kemungkinan ada tidaknya data dan kesulitan-kesulitan penggalian data. 3. Interested topic. Topik tersebut menarik untuk diteliti. Daya tarik topik perlu pula diperhatikan. Topik yang dipilih harus menarik bagi si peneliti sendiri. Selain itu, topik tersebut juga harus mampu membangkitkan minat bagi pembacanya, pemesanan maupun pihak-pihak yang significant of topic. Topik tersebut cukup penting untuk diteliti, begitu pula halnya dengan tingkat keberartian topik. Hal ini perlu mendapat perhatian. Pemilih topik selayaknya disesuaikan dan diarahkan kepada tingkat kebutuhan dan sumbangannya, baik untuk kepentingan pembangunan khalayak banyak, pengembangan ilmu, pengetahuan, ataupun permintaan pemesanan. 5. Apakah topik tersebut dapat diselidiki selanjutnya? Faktor penting lainnya dalam pemilihan topik adalah mengenai kemungkinan keberhasilan penyelidikan. Topik yang dipilih hendaknya secara logis dapat diselidiki. Penelitian-penelitian yang kemungkinan kita dapat memperoleh data ataupun hasil konklusi yang akan dibuat sebaiknya perlu dihindari. 6. Keadaan waktu dan biaya peneliti yang memiliki biaya relatif sedikit. Ada baiknya menghindari pemilihan topik yang luas dan rumit. Begitupun halnya keadaan waktu yang dimiliki. Jika yang tersedia relatif singkat, sebaiknya peneliti memilih topik yang diperkirakan memerlukan waktu peneliti yang relatif singkat pula. Keseimbangan antara ketersediaan waktu dan biaya penelitian dengan topik memungkinkan peneliti mampu memenuhi sasaran peneliti dengan hasil yang memuaskan.
Baik, saya akan membacakan materi yang selanjutnya. B. Sumber-sumber pencarian dan penemuan topik penelitian. Pencarian topik penelitian harus dilakukan oleh seorang peneliti dengan berbagai sumber. Sumber informasi apa saja yang dapat membantu munculnya topik harus dicari oleh peneliti. Baik itu yang bersumber dari kegiatan-kegiatan ilmiah maupun yang bersumber dari tulisan. Di antaranya adalah yang pertama, penelitian-penelitian yang sudah ada kekurangan-kekurangan yang ada pada penelitian tersebut ditampung dan kemudian dijadikan topik dan dilanjutkan dengan mengadakan penelitian berikutnya. Yaitu yang kedua, pengamatan di lapangan, melakukan pengamatan secara langsung di lapangan merupakan hal yang sangat baik untuk menimbulkan ide-ide secara spontan dalam menimbulkan topik. Karena begitu banyak fenomena atau peristiwa di lapangan yang bisa dijadikan topik untuk melakukan penelitian. Yang ketiga, pengalaman pribadi, catatan serta pengalaman pribadi sering merupakan sumber dari topik penelitian. Misalkan pengalaman ketika praktik kerja lapangan atau pengalaman ketika melakukan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Sekiranya peneliti menemukan masalah atau kesengajaan antara teori dan praktik dan hal tersebut dianggap perlu untuk diteliti lebih lanjut, hal tersebut dapat dijadikan sebagai topik penelitian. Yang keempat, melalui diskusi-diskusi ilmiah. Topik penelitian dapat juga bersumber dari diskusi-diskusi, seminar kuliah-kuliah, maupun pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya. Dalam diskusi tersebut, seorang calon peneliti dapat menangkap banyak analisis-analisis ilmiah, serta argumentasi-argumentasi profesional yang dapat menjurus pada suatu topik atau masalah yang baru. Yang kelima, dosen-dosen, para peneliti dan para ahli dosen para peneliti maupun para ahli pada umumnya mempunyai kelebihan dan menguasai permasalahan yang telah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, peneliti harus berusaha untuk berkonsultasi kepada mereka untuk mencari topik maupun permasalahan yang ingin dilakukan. Yang terakhir, yang keenam, daftar kepustakaan. Perpustakaan merupakan tempat yang baik untuk mencari topik penelitian. Di perpustakaan tersedia berbagai macam buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang bisa dijadikan sebagai referensi atau sumber dalam menentukan atau mencari topik penelitian, sehingga bisa menemukan topik yang baik untuk melakukan langkah-langkah penelitian berikutnya. Selain dari buku-buku yang ada relevansinya dan dengan masalah-masalah yang akan dikaji, masih banyak sumber-sumber lain yang perlu dicari, yaitu dengan melakukan survei literatur
dari sumber informasi seperti jurnal, ensiklopedia, skripsi, tesis, dan disertai laporan hasil penelitian ilmiah, majalah-majalah, buletin, siaran-siaran singkat tentang berita terkini. Selain itu, dengan kemajuan teknologi informasi, maka calon peneliti dapat melakukan searching atau pencarian di situs-situs internet. Sumber-sumber pencarian topik ini digunakan untuk mencari data awal penelitian. Data awal adalah data yang digunakan untuk menguatkan topik yang telah dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Srianti dari kelas C reguler S1 Keperawatan. Saya ingin melanjutkan materi dari teman saya tadi. C. Merumuskan judul penelitian. Merumuskan judul merupakan kegiatan kedua setelah ditemukan topik. Judul merupakan hal penting dalam karya ilmiah. Sebab tanpa judul, karya ilmiah tidak dapat disebut sebagai karya ilmiah. Judul adalah nama yang diberikan untuk bahasa pokok. Judul harus diusahakan semenarik mungkin. Untuk merumuskan dan kemudian membuat judul penelitian, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan. Di antaranya adalah 1. Judul harus dirumuskan dengan singkat, searah dan konsisten dengan topik penelitian. 2. Rumusan judul diusahakan dapat menarik minat pembaca sehingga dapat membangkitkan perhatian dan minat orang untuk membacanya. 3. Judul harus dapat menggambarkan keseluruhan isi penelitian. Judul penelitian harus menggambarkan A. Sifat dan jenis penelitian, B. Objek penelitian, C. Objek penelitian, subjek penelitian, D. Lokasi penelitian, dan E. Waktu penelitian. 4. Judul penelitian harus melihat pendekatan penelitian yang dipilih. 5. Judul merupakan penegasan bahwa topik yang dikemukakan penting untuk melakukan penelitian. 6.
harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. 7. Judul penelitian yang baik menggunakan kalimat pernyataan, karena akan lebih mudah dipahami. D. Topik penelitian yang baik. Hal pertama yang harus diperhatikan oleh calon peneliti adalah ciri-ciri topik penelitian yang baik agar topik penelitian yang dipilih benar-benar dapat dikatakan cukup berharga untuk diteliti. Ciri-ciri topik penelitian baik diantaranya adalah urgent untuk diteliti, akan membuahkan sesuatu yang baru bagi ilmu pengetahuan, merupakan sumbangan bagi pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat, topik aktual dan lain sebagainya. 1. Urgent untuk diteliti. Maksudnya penting untuk segera diselidiki bahwa waktu atau saat ini di masyarakat kita dapat menjumpai banyak topik atau permasalahan yang perlu diteliti, namun ada yang mendesak dan belum mendesak untuk ditangani, baik dari segi jangkauan kegunaannya maupun dari segi keterlaksanaan prosedurnya. Dalam penelitian harus dapat memilih atau menentukan topik yang menuntut atau mendesak untuk segera diselidiki. Oleh karena peneliti harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan memperhatikan fenomena sosial dalam masyarakat agar dapat membedakan mana permasalahan yang urgent untuk diteliti dan yang tidak. 2. Topik harus menarik perhatian penulis. Topik yang menarik perhatian akan memotivasi penulis secara terus-menerus mencari data-data untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Penulis akan didorong agar dapat menyelesaikan tulisan itu sebaik-baiknya. 3. Menghasilkan sesuatu yang baru bagi ilmu pengetahuan. Artinya peneliti mengenai topik tersebut akan menghasilkan temuan baru yang dapat membuka pikiran dan memperkaya pengetahuan dengan informasi yang mutakhir. Penelitian mengenai topik yang tidak akan membuahkan hal baru bagi ilmu pengetahuan akan kurang bermanfaat. Mungkin topik itu sendiri bukan topik yang sama sekali baru, akan tetapi tetaplah dituntut untuk melahirkan tesis dan hipotesis baru atau setidak-tidaknya data baru. 4. Sumbangan bagi pengembang ilmu dan manfaat bagi masyarakat. Hasil penelitian harus merupakan sumbangan yang berarti bagi pengembangan disiplin ilmu, itu khususnya dan ilmu pengetahuan umumnya, serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat baik sekarang maupun masa yang akan datang. 5. Topik yang aktual. Topik penelitian yang aktual jelas akan lebih baik daripada topik yang sudah usang. Peneliti yang selalu mengikuti perkembangan ilmu akan lebih mudah menemukan topik yang aktual dan segar. Sekedar melakukan penelitian mengenai topik yang usang, apalagi temuan-temuannya sudah sejak lama diketahui dan sudah sedemikian banyak dipublikasikan sehingga hasilnya sudah sangat konklusif, tidak banyak artinya lagi tanpa disertai oleh pendekatan atau teori baru. Penelitian mengenai topik yang tidak lagi aktual nilainya tidak lebih daripada replikasi atau repetisi terhadap penelitian yang telah dilakukan orang lain.